Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11, bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Khotbah di ibadah minggu keempat sesudah Epifanias 30 Januari 2022. Terambil dari kitab Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat 10. Dan epistel dari kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Diikat oleh topik atau tema dipanggil untuk mengasihi. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan Dijo laho makaholongi. Saya baca untuk kita. Mari Bapak Ibu dan Saudara-saudara simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop khotbah kita Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat 19, dan khotbah kita dari ayat 4 sampai dengan ayat 10. Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di minggu keempat sesudah Epifanias 30 Januari 2022, dihubungkan dengan topik atau tema dipanggil untuk mengasihi. Saudara, Yeremia adalah seorang nabi besar dalam perjanjian lama. Nama Yeremia itu berarti Tuhan adalah tinggi dan luhur. Pelayanan Yeremia sebagai nabi berlangsung 40 tahun lamanya. Mulai dari tahun 626 sampai 587 sebelum Kristus. Pada masa-masa pemerintahan 5 raja-raja di Yehuda, yakni ada Raja Yosia, Raja Yoahas, Raja Yoyakin, Raja Yoyakim, dan Sedekia.
Pada masa itu, Yehuda sedang berada dalam kondisi dan situasi yang sangat krisis dalam berbagai-bagai hal. Krisis dalam politis, orang Yahudi terancam, baik dari kerajaan utara yakni Asyur, terancam dari Babilonia. Sedangkan dari kerajaan selatan, bangkit Raja Firaun Neho dari Mesir mengancam Yehuda. Itu sebabnya raja-raja Yehuda takut, gentar, dan mau meminta bantuan dan menyandarkan diri mereka kepada Mesir maupun Asyur. Krisis dalam agama. Pengaruh agama kafir sudah masuk kepada Yehuda, kepada masyarakat, dan kepada pemimpin-pemimpin. Banyak di antara rakyat Yehuda, termasuk para pemimpin-pemimpin, yang mau menggabungkan kepercayaan mereka yang disebut dengan sinkritisme itu, mau menggunakan ilmu-ilmu sihir, mau menyembah berhala, dewa-dewi, kesuburan, sehingga Allah, Yahweh, mereka tinggal. Krisis moral dalam semua kalangan. Terjadi kemerosotan moral. Di mana-mana ada korupsi, ada penipuan, ada perbuatan-perbuatan curang, bahkan menginjak-injak hak-hak ajasi sesama. Krisis dalam kepemimpinan. Semua pemimpin-pemimpin, baik pemimpin politis, pemerintahan, maupun pemimpin-pemimpin agama, sudah tidak lagi menunjukkan konsistensi iman mereka kepada Tuhan Allah. Justru sebaliknya telah meninggalkan Allah, mencari ilah-ilah atau Allah-Allah yang lain. Saudara, dalam situasi dan kondisi yang seperti itulah Tuhan memanggil Yeremia sebagai nabi. Banyak hal-hal yang unik dan luar biasa di saat pemanggilan Yeremia menjadi nabi ini. Pada ayat 5a, Tuhan mengatakan, "Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau." Di saat Yeremia belum ada sama sekali, belum dikandung oleh ibunya, wah, Tuhan sudah mengenal siapa Yeremia. Ini luar biasa tentunya. Kata mengenal di situ dipakai dalam bahasa Ibrani, yada, God's knowledge of man. Tuhan mengetahui, mengenal, memahami seseorang manusia. Tidak ada yang tersembunyi tentang seseorang yang mau akan lahir seperti Yeremia di dalam khotbah ini. Jadi pemanggilan Tuhan buat Yeremia sudah lewat rencana Tuhan yang sangat-sangat matang. Bukan asal jadi dan bukan terjadi secara tiba-tiba. Dan Allah punya dasar yang kuat untuk menetapkan Yeremia sebagai nabi. Itu unik sekali Bapak Ibu. Keunikan yang kedua, pada ayat 5b, Tuhan juga mengatakan kepada Yeremia, "Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau." Apa artinya ucapan ini lagi? Kalau disebut di sini bahwa Tuhan sudah menguduskan Yeremia, dalam bahasa Ibrani dipakai kadas. Kados artinya clean, bersih, kudus, diasingkan, dikhususkan, dipersembahkan secara khusus kepada Tuhan, menjadi milik Tuhan. Itu orang yang kadas. Jadi pemanggilan Yeremia sejak dari kandungan ibunya berarti bahwa Allah telah memisahkan, mengasingkan Yeremia secara khusus untuk mengerjakan tugas-tugas khusus yang akan ditetapkan oleh Allah kepadanya. Saudara, bagaimana responsnya Yeremia menerima panggilan ini? Secara jujur, Yeremia sangat menyadari bahwa tugas yang disampaikan oleh Tuhan untuk diembannya itu, Bapak Ibu, sangat-sangat riskan, mengandung resiko yang sangat berat, sulit sekali, penuh dengan tantangan dan pergumulan serta pengorbanan hidupnya. Dan untuk semuanya itu Yeremia belum siap. Sehingga dia mencoba berdalih, mencari-cari alasan untuk menolak panggilan ini. Yeremia mengatakan, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda." Yeremia saat ini belum berumur 20 tahun, belum.
Jadi sekitar antara 16 sampai 18 tahun ketika dipanggil. Dan bagi orang Israel itu masih dianggap kanak-kanak Bapak Ibu. Belum layak tampil berbicara, apalagi menyampaikan pesan Tuhan buat para orang-orang tua masyarakat Israel. Namun Tuhan menjawab dan meneguhkan hati Yeremia pada ayat 7. Janganlah katakan, aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Dan pada ayat 8, Tuhan mengatakan lagi, janganlah takut. Saudara, inilah jaminan dari Tuhan. Dan selanjutnya Tuhan mengatakan kepada Yeremia, aku menyertai engkau. Dan Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulut Yeremia sambil berfirman, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Dilanjutkan dengan pemberian tugas bagi Yeremia untuk mencabut, merobohkan, membinasakan, meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Untuk tugas itu Tuhan memperlengkapi Yeremia Bapak Ibu sebagai hambanya, sehingga meski muda, meski memiliki berbagai-bagai kekurangan, ketidakmampuan, Tuhan memberikan kemampuan buat hambanya yang diutusnya dengan luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah isi khotbah kita di minggu keempat sesudah Epifanias 30 Januari 2022, dihubungkan dengan topik atau tema dipanggil untuk mengasihi. Apa yang dicerahkan oleh khotbah ini pada minggu keempat sesudah Epifanias Hapapatar ini bagi kita? Pertama, laksanakan panggilan Tuhan untukmu penuh dedikasi. Saudara, dari kisah pemanggilan Allah kepada Yeremia ini, kita dapat lihat bahwa beberapa kenyataan penting yang harus kita sadari. Pertama, sering sekali panggilan Tuhan buat seseorang itu sulit dipahami, dipikirkan, diterima Bapak Ibu. Unik dan tidak mudah diterima, dicerna, tidak masuk akal, tidak berterima dalam hati kita, dalam otak, dan dalam perasaan kita. Sering sekali itu terjadi. Ada orang yang sudah insinyur, misalnya, sudah doktorandus atau sarjana di bidang A, B, C, dan bahkan sudah bekerja di ragam-ragam instansi, ada di instansi A, B, C, dan lain-lain. Tetapi hatinya tidak merasa fokus kepada studinya, kepada pekerjaannya, kepada pengabdiannya saat itu. Justru sebaliknya, hatinya lebih tertarik kepada pelayanan gereja. Kenyataannya dia bergumul terus, hingga akhirnya ada banyak yang meninggalkan studinya, meninggalkan pekerjaannya, dan beralih untuk menekuni firman, menekuni pendidikan teologi, dan menjadi pendeta. Atau sebaliknya Bapak Ibu, ada yang sudah pendeta, tetapi dia meninggalkan kependetaannya dan beralih ke profesi lain. Karena lewat pergumulannya, dia memutuskan untuk harus berpindah profesi, kejabatan, atau pekerjaan yang lain, meninggalkan kependetaan. Saudara, dalam hal ini kita jangan terlalu mudah menyalahkan orang-orang yang beralih profesi itu, Bapak Ibu. Jangan terlalu mudah. Itulah realita pemanggilan Tuhan yang sering sekali sulit diterima, sulit dipahami, sulit dilaksanakan. Nah, disinilah pentingnya kita dengaran akan suara, akan arahan, akan petunjuk Tuhan sejak dari awalnya, agar kita jangan salah langkah, jangan salah menapaki kehidupan ini, dan agar kita mampu melaksanakan panggilan itu dengan baik. Kedua, ada banyak bentuk cara pemanggilan Allah bagi setiap orang. Pemanggilan bagi masing-masing orang itu berbeda-beda Bapak Ibu. Kalau Tuhan memanggil Yeremia menjadi hambanya sejak masih belum dikandung, tetapi ada banyak orang yang dipanggil oleh Tuhan. Ada di masa mudanya seperti Musa, seperti Aaron, seperti Yosua, Daud, bahkan Paulus dalam Perjanjian Baru. Selain itu, ada yang dipanggil oleh Tuhan pada masa tuanya. Siapa itu?
Abraham. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dari kedua bentuk panggilan itu, sekarang kita simpulkan bahwa ternyata ada dua jenis panggilan Tuhan, yang dalam bahasa teologisnya itu kita sebut vocatio Dei. Apa vocatio Dei? Pertama, vocatio interna. Panggilan Tuhan bagi manusia sebelum dilahirkan, tanpa kita sadari atau disadari oleh ibu-ibu yang sedang mengandung. Maka di dalam rahim ibu-ibu itu sudah ditanamkan sifat-sifat, karakter-karakter, perilaku. Sudah diajari, dibentuk, ditempa, dididik oleh Tuhan pencipta kita meski masih dalam kandungan ibunya. Ada banyak cara Tuhan membentuk perilaku kita di dalam kandungan, antara lain lewat sifat-sifat kedua orang tua kita. Bisa turun pada anak yang dilahirkannya. Makanya sifat, kebiasaan, spiritualitas, kerohanian ibu bisa turun kepada bayinya. Makanya ungkapan bahasa Batak Toba mengatakan, dang dao tubis sian bonana. Jika ibunya tukang gosip, parbada-bada, itu bisa turun kepada anak dalam kandungannya, Bapak Ibu. Maka hati-hatilah. Inilah vocatio interna. Kedua, vocatio externa. Setelah anak lahir, bertumbuh, menjadi remaja, pemuda hingga dewasa. Nah, di saat seperti ini suara Tuhan akan membentuk kepribadiannya dan bahkan mendorong seseorang itu tertarik dalam pekerjaan, usaha, kegiatan-kegiatan tertentu, atau mungkin akan tertarik menjadi pelayan gereja. Inilah vocatio externa. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, keduanya, vocatio interna dan vocatio externa, inilah yang membentuk pribadi kita. Menerima panggilan Tuhan, yakni vocatio Dei, untuk melayani Tuhan. Jadi Bapak Ibu, sebutan pelayan atau hamba Tuhan itu tidak terbatas hanya pada pelayan-pelayan di bidang kerohanian, di bidang gereja. Harus menjadi penatua, pemangku jabatan gereja, atau pendeta lah, agar bisa disebutkan menjadi hamba Tuhan. Oh tidak. Menjadi pelayan Tuhan berarti menggunakan segala hidup kita, kemampuan kita, talenta-talenta, potensi-potensi pemberian Tuhan yang kita miliki di dalam diri kita, kita dedikasikan untuk kehendak dan kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Dan dengan demikian, kita sudah menjadi hamba-hamba Tuhan. Amin, Bapak Ibu, saudara, hamba-hamba Tuhan. Jadi, hargailah panggilan Tuhan, vocatio Dei, yang ada pada kita masing-masing. Semua panggilan dan pemberian Tuhan yang kita sandang sama-sama berharga di hadapan Tuhan. Laksanakanlah panggilan Tuhan ini penuh dedikasi untuk kemuliaan Tuhan dan berkat bagi sesama kita. Amin, Bapak Ibu. Pengajaran kedua dari khotbah ini, orang yang dipanggil, diutus oleh Tuhan senantiasa disertai dan diperlengkapi oleh Tuhan. Saudara, pada ayat 9 Tuhan mencamah mulut Yeremia dan menaruh perkataannya dalam mulut Yeremia. Saudara, inilah cara dan tindakan Tuhan Allah untuk memperlengkapi Yeremia yang mengaku tadinya tidak fasih berbicara, tidak mampu berkata-kata. Tuhan mengaruniakan kemampuan untuk berkata-kata, untuk menyampaikan firman Allah. Itu Allah memberi apa yang diperlukan oleh Yeremia dan kita orang-orang percaya untuk menjalankan tugas-tugas pelayanan kita. Saudara, inilah cara dan tindakan Tuhan Allah untuk memperlengkapi Yeremia yang mengaku masih muda, mengaku tidak fasih berbicara. Inilah cara dan tindakan Tuhan Allah untuk memperlengkapi kita, supaya kita mampu melakukan pelayanan-pelayanan kita. Apa yang dilakukan oleh Allah kepada Yeremia ini merupakan gambaran dari apa yang dilakukan oleh Allah bagi kita semuanya yang disuruh, yang diutus, yang diberangkatkan oleh Allah melakukan tugas-tugas kita sebagai hamba-hamba Tuhan di berbagai-bagai bidang, pekerjaan, pelayanan, di berbagai-bagai tugas sehari-hari yang kita emban. Ketika kita diizinkan oleh Tuhan mengemban sesuatu tugas, tanggung jawab di berbagai-bagai bidang pekerjaan, instansi, baik pemerintah, swasta, gereja, dan lain-lain, maka ingatlah,
kita semuanya. Senantiasa disertai, diperlengkapi oleh Tuhan, sehingga kita mampu mengemban tugas seberat apapun, tugas pekerjaan misi yang dibebankan oleh Allah kepada kita. Maka kita tidak perlu takut, gamang, gentar, tidak perlu berdalih, mengelak, dan menyingkir dari perutusan Tuhan itu, Bapak Ibu. Tidak perlu. Khususnya dalam konteks pelayanan gereja. Sebagaimana yang terjadi pada Yeremia ini. Melayani Tuhan, menyampaikan berita Injil, firman Allah, tidak dibatasi oleh faktor-faktor usia, umur, tidak ditentukan oleh kecakapan atau keahlian atau gelar akademis yang disandang seseorang, tidak ditentukan oleh pengalaman yang sudah sempurna, kemampuan berbicara atau berkomunikasi atau berkhotbah yang baik. Meskipun hal-hal itu tentunya sangat-sangat mendukung pelayanan kita, sekalipun kita harus menghadapi berbagai-bagai halangan, rintangan, permasalahan, tantangan, dan kuasa-kuasa duniawi, kuasa-kuasa iblis, setan-setan, Tuhan akan membukakan pintu keberhasilan dan penyertaan Tuhan itu bagi kita. Andalkan garansi penyertaan Tuhan sebagaimana pada ayat 8 ini. Di sini dikatakan apa? Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Pada ayat 9, Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulut Yeremia sambil berkata, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Saudara, ini menggambarkan Tuhan memberi kuasa rohani, spiritual power kepada kita, kepada orang-orang yang diutus atau diangkat oleh Tuhan menjadi hambanya, agar semuanya kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang kuat, yang kokoh, yang tidak pernah gamang dalam pelayanan-pelayanan kita, agar tidak terjadi kepada kita slip of tongue, salah ngomong, tergelincir dalam berbicara, dalam berkhotbah, dalam menyampaikan pesan Tuhan. Agar hamba-hamba Tuhan jangan pernah berbohong, memutarbalikkan fakta-fakta kebenaran Allah. Makanya Tuhan harus menjamah mulut dan bibir kita supaya kita bisa menyampaikan suara Tuhan dengan baik. Kata menjamah di sini diambil dari kata Ibrani naga. Artinya naga itu menyentuh, mencintai, kudus. The touch of God which enables someone to serve. Sentuhan Allah yang memampukan seseorang melayani. Naga itu juga berarti menyalakan, menghidupkan, atau mengobarkan. Itu arti daripada naga. Saudara, Tuhan tahu kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan, ketidakmampuan kita. Tuhan tahu beratnya semua tantangan-tantangan dan pergumulan yang harus kita hadapi. Untuk itulah Tuhan mengaruniakan Roh Kudus kepada kita masing-masing. Roh Kudus itulah yang menyalakan semangat pelayanan kita. Roh Kudus itulah yang memperlengkapi karunia-karunia rohani dalam menjalankan panggilan pelayanan kita. Apa itu sudah Bapak Ibu rasakan sebagai seorang hamba-hamba Tuhan? Masing-masing kita diutus untuk suatu tugas yang berbeda-beda. Sehingga karunia rohani yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita pun berbeda-beda. Nah, manfaatkanlah itu karunia-karunia rohani agar di mana-mana pun kita hadir, melayani, berada, maka kita pun menjadi berkat bagi sesama kita. Amin, Bapak Ibu. Pengajaran yang ketiga, apa? Tugas dan misi kita semua. Saudara, isi tugas yang tertulis pada SK-nya penempatan dan yang harus dilakukan oleh Yeremia menggunakan 6 kata kerja. Mencabut, merobohkan, membinasakan, dan meruntuhkan. Kemudian ditambah lagi kelima dan keenam, membangun dan menanam. Saudara, apa yang harus dicabut, dirobohkan, dibinasakan, diruntuhkan? Dan kemudian lalu dibangun dan ditanam lagi. Apa? Ada banyak keyakinan palsu yang sedang merajalela dalam kehidupan masyarakat saat ini. Sama seperti yang dialami oleh Yeremia. Di mana-mana terdapat penyembahan-penyembahan berhala. Praktek-praktek sinkritisme. Kepercayaan kepada Tuhan, tetapi percaya juga kepada kuasa-kuasa gaib. Nah, ini sinkritisme.
Ini harus dicabut, dirobohkan, dibinasakan, diruntuhkan. Harus dibangun, ditanam yang baru lagi, Bapak Ibu. Sudah terjadi kemerosotan moral, penyimpangan sosial, dan penyalahgunaan agama di kalangan berbagai-bagai masyarakat, pemimpin politis, dan pemimpin ibadah agama. Maka harus dicabut, dirobohkan, dibinasakan, diruntuhkan. Saudara, inilah renungan yang dalam bagi kita saat ini. Masihkah semangat panggilan Yeremia berdengung di zaman modern, di zaman now ini, untuk mencabut, merobohkan, membinasakan, meruntuhkan segala yang tidak dikehendaki oleh Tuhan itu? Masihkah? Jangan-jangan di kalangan orang Kristen kita saat ini terjadi seperti yang dihadapi oleh Yeremia. Jangan-jangan banyak orang Kristen yang masih percaya kepada bigu, kepada sumangot, niopu yang bisa memberkati. Jangan-jangan masih banyak orang yang menggunakan jimat-jimat, magic, penjaga daging, pemberi kekuatan-kekuatan gaib. Nah, Bapak Ibu, ini harus dicabut, dirobohkan, dibinasakan, dan diruntuhkan semuanya. Inilah panggilan buat kita semua hamba-hamba Tuhan. Siapapun kita, dimanapun kita mengabdi. Baik kita mengabdi di gereja, di jabatan-jabatan pemerintahan, di jabatan sosial masyarakat. Marilah kita menyampaikan suara kenabian gereja terhadap warga gereja di sekitar kita, di lingkungan kita, di tempat kerja di mana kita berada. Semua yang kita lihat telah menyimpang dari kehendak Kristus. Ini harus dicabut, dirobohkan, dibinasakan, diruntuhkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Tetapi jangan sampai di situ saja. Kita juga wajib untuk membangun, menanami kembali kepercayaan yang benar. Sikap hidup yang berlandaskan firman Tuhan. Memperbaharui kehidupan rohani kita. Membangun kasih tanpa kita memiliki kasih. Sebagaimana dalam epistel 1 Korintus pasal 13 ayat 1-3. Semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu menjadi tidak ada faedahnya, Bapak Ibu. Meski kita pandai berkata-kata, kata Paulus, kita mempunyai karunia-karunia, memiliki seluruh pengetahuan, kita membagi-bagi harta dan menyerahkan tubuh kita untuk dibakar, tetapi tanpa kasih, maka kita sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Saudara, inilah panggilan minggu ini lewat topik atau tema minggu. Kita dipanggil untuk mengasihi. Mengasihi apa? Mengasihi sesama kita. Dan di atas semuanya itu, mengasihi Tuhan. Amin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan di ibadah minggu keempat sesudah Epifanias 30 Januari 2022 dari kitab Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat 10 ini, agar semakin banyak orang yang mau bersungguh-sungguh dipanggil untuk mengasihi. Di Jo Laho Makaholongi termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain, agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu keempat sesudah Epifanias 30 Januari 2022. Baik di gereja ataupun di rumah masing-masing buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Salum Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman yang Engkau berikan kepada kami saat ini. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Berkatilah firman dan khotbah ini. Berkati setiap jemaat yang mendengar firman atau khotbah ini. Berkati hamba-Mu dalam persiapan khotbah berikutnya. Dan semuanya saya peruntukkan demi kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu hari ini dan untuk selama-lamanya. Amin.